Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa zakarah. Siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Al-Quran mengajarkan bahwa ada tipe manusia yang dalam hidupnya itu memang dia tidak ingin memperbaiki dirinya, dia tidak ingin memperbaiki kehidupannya, dia tidak ingin memperbaiki akalnya, memperbaiki hatinya, tidak ingin sama sekali memperbaiki hawa nafsunya. Ada manusia-manusia yang semacam itu yang Allah terangkan bahwa kaum Muhammad, manusia-manusia semacam itu tidak perlu engkau pikirkan untuk memasuki gerbang Islam. Gerbang risalahmu tidak perlu. No, yang perlu kau perhatikan sekarang adalah ada seorang buta di depan dirimu yang ingin meminta pengajaran darimu. Tuh kalau bagi yang Sunni, kalau bagi yang Syiah, hei kau sahabat Rasulullah yang merasa memiliki cara lebih baik daripada Nabi, yang merasa memiliki logika lebih baik daripada Muhammad, yang merasa memiliki ketajaman berpikir, kebaikan hati, dan lebih baik hawa nafsunya dari Nabi. Hei, ada manusia-manusia yang tidak perlu engkau pikirkan kehidupannya, kebaikannya, jalan yang lurusnya, karena manusia itu memang sudah bejat dari sananya. Ada manusia-manusia semacam itu. Hei, kau hanya sahabat Nabi, tidak perlu engkau pikirkan bagaimana itu pembesar kafir Quraisy untuk kau muslimkan, engkau masuki gerbangnya risalah sahabatmu Muhammad. Tidak perlu. Karena kalau mereka memiliki semacam niat baik, tidak perlu engkau jorok-jorokin. Contohnya Umar bin Khattab, bagaimana bejatnya kehidupannya, bagaimana liarnya kehidupannya, bagaimana setaniahnya hatinya, akalnya, pikirannya, hawa nafsunya. Namun dia memutuskan untuk berpaling kepada Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa mengajarkan kehidupan bagi siapa saja, baik engkau yang paling gembel maupun engkau yang paling kaya, baik yang engkau di rumahnya tidak memiliki apa-apa, mungkin hanya sebungkus nasi, atau mungkin mereka yang memiliki begitu banyak harta kekayaan. Tidak perlu engkau itu pikirkan yang besar-besar itu untuk kau Islamkan. Ini baik yang Sunni maupun yang Syiah, karena yang Sunni kan percaya ini Muhammad, yang Syiah ini percaya ini adalah sahabatnya Muhammad. Belak-belakan sajalah Abu Bakar namanya. Kalau di kalangan Syiah ini Abu Bakar, bukan Muhammad. Yang berpaling dan berbuka masam itu Abu Bakar. Begitu. Ada makhluk-makhluk semacam itu, yang meskipun luar biasa Al-Quran, luar biasa bagaimana Rasulullah, luar biasa bagaimana sahabat, luar biasa bagaimana keluarganya, dia tidak ingin memperbaiki dirinya, tidak ingin. Meskipun secara logika dia harusnya mau, harus baik, karena dia mungkin orang terpandang, karena dia mungkin memiliki kekayaan yang banyak, karena dia mungkin memiliki pengaruh yang luar biasa. Boleh engkau sebagai manusia mempunyai kehendak, tapi apapun itu kehendak Allah yang paling utama. Bahwa engkau memiliki strategi luar biasa, kalau Allah tidak mengizinkan kehendakmu, ya sudah. Itu yang diajarkan Al-Quran. Tidak perlu kau repot-repot.
sampai keluar urat-urat di jidatmu, di lehermu, di tanganmu, di kakimu. Terus dulu tuh yang buta itu tuh, yang gembel itu, yang terlihat sangat fakir. Dia mendengar dari teman-temannya, dari masyarakatnya, ada seorang nabi yang mampu menguraikan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, dan bergetar hatinya. Bergetar hatinya, karena kalau dia tidak bersegera itu bertemu dengan nabinya, meminta pengajarannya, karena percuma dong dia hidup sejaman dengan nabi. Jadi manusia yang apa, sama kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Kotok, Hindun, dan kawan-kawan. Dia hidup dengan mercusuar kebenaran, tapi dia tidak ingin menoleh ke sana. Tidak. Karena merasa dirinya sudah penuh, tidak butuh nabi. Berhala-berhala itu yang disembah-sembahnya itu hanya sebagai hiasan belaka juga sebenarnya. Pada dasarnya dia hanya ingin mencari kekayaan. Karena logika dia, jika dia kaya dia terhormat, jika dia terhormat dia mulia, jika dia mulia dia akan masuk surga, kan luar biasa tolol. Yang penting bagaimana cara akhirnya, yang penting bagaimana hasil akhirnya, bukan prosesnya yang diutamakan. Allah itu tidak memandang jabatan engkau, baik engkau gembel maupun kau kaya, baik engkau cantik maupun kau yang paling jelek luar biasa, baik engkau pintar maupun yang kau paling bodoh. Tidak, prosesnya yang Allah perhatikan. Engkau bisa berdiri di tampuk istana kekuasaan, prosesnya dulu yang Allah lebih utamakan. Dan engkau Muhammad nih, kalau yang disuruh, dan engkau ya sahabat Rasulullah, ada manusia-manusia semacam itu yang memang dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak mau memperbaiki diri. Sudah, jangan kau pusingkan. Yang utamakan yang di depan-depan dulu, yang ada di hadapanmu, yang harus kau terobos. Karena mungkin Nabi itu terlalu baik hatinya, sahabat Nabi juga terlalu baik hatinya, jadi dipandang rata semua manusia itu pasti pada dasarnya adalah ingin hidup baik, hidup benar. Tidak, ada manusia-manusia yang terlaknat juga. Makanya benar itu ajaran Yahudi. Bagi mereka yang tidak percaya Taurat itu kaum terlaknat, karena mereka meyakini kebenaran Taurat itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Percuma mau diajarkan bagaimanapun, orang Islam, orang Kristen, orang apapun gak bakal bisa nyambung dengan Taurat. Karena sejalan Taurat, Injil, Al-Quran itu satu nafas, satu level. Jadi engkau jangan berpaling dan bermuka masam ketika benar-benar ada orang yang ingin mendengarkan tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Sementara kau pusingkan itu pembesar-pembesar kafir Quraisy yang seujung kuku pun tidak ingin menyentuh Islam, tidak ingin menyentuh risalahnya. Itu urusannya dengan aku langsung. Begitu Allah menghendaki kepada nabinya, kepada sahabat nabinya ini. Ya kita juga pun begitu. Mau kita secinta apapun sama anak kita, secinta apapun sama istri kita, bahkan secinta apapun kepada orang tua kita, mungkin mereka termasuk hal-hal yang semacam itu, tidak mau memperbaiki dirinya. Sudah, jangan engkau langsung perhatikan seluruh hidupnya kepada hal itu, karena ada yang lebih penting lagi. Tuh di hadapanmu itu yang harus kau lalui, yang benar-benar dalam kehidupan yang real, bukan fata morgana. Sekali lagi, di dalam logika Islam, di dalam logika Al-Quran, siapapun yang menghendaki jalan yang lurus itu pasti akan menyentuhnya. Kalau dia tidak berkehendak, tidak akan pernah.
Sampai liang lahat pun dia tidak akan pernah. Alhamdulillahirabbil alamin.